Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama malam hari ini, baik yang bergabung di ruang Zoom ataupun yang mengikuti dari Facebook ataupun yang kemudian menyaksikan di YouTube. Kita telah masuk kepada pelajaran yang kedua dalam pelajaran yang baru ini, dan judulnya saat ini adalah kejatuhan. Dan Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang akan menyampaikan ringkasan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Dan karena itu, bila mana nanti ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan Bapak Ibu Saudara tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh belajar bersama-sama. Kita akan buka diskusi malam hari ini, dan Pendeta Muda Jeremy Yutajulu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih di sore hari ini Engkau kumpulkan kami untuk kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Di pekan yang kedua dalam triwulan ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, Roh Kudus Tuhan memimpin kami dalam diskusi yang akan berjalan, dan menyertai juga bagi Pendeta Muda Edwin Pasaribu, demikian juga Ser Pardosi, dalam membimbing kami semua untuk boleh sama-sama belajar akan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu yang baik ini kita berikan langsung kepada Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk boleh menyampaikan ringkasan mengantar kita berdiskusi. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom, selamat malam bagi kita semua. Izinkan saya share screen. Apa screen saya sudah terlihat, Pendeta? Oke, ya, jelas. Baik, judul pelajaran kita sepanjang satu pekan ini tentang, di pelajaran yang kedua, yaitu tentang kejatuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, demikian firman-Nya, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Baik, di Sabat petang atau di dalam pendahuluan Sekolah Sahabat kita, Minggu Penciptaan ditutup dengan kalimat sungguh amat baik. Di tengah semua yang Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan memberikan salah satu perintah dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di mana semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pernyataan yang menyatakan janganlah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, menunjukkan bahwa manusia pertama hanya mengetahui yang baik, dan tidak seharusnya mereka mengetahui yang tidak baik, karena itu bukan rencana Tuhan. Itu yang pertama. Sebagai akibat dari memakan buah larangan, manusia pasti akan mati. Manusia diusir dari Taman Eden, dan mereka tidak memiliki akses lagi kepada apa yang memberi mereka kehidupan kekal. Dalam Kejadian 3:22. Namun, di tengah pelanggaran yang masih ada, pelanggaran yang mereka lakukan, masih ada harapan. Tuhan memberikan jalan keluar, kabar baik dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam ayat inti kita tadi, kabar baiknya adalah bahwa Injil yang pertama atau Proteovangelium ini menegaskan bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik, bukan yang jahat, meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Di pelajaran hari Minggu, ular.
ular adalah salah satu makhluk yang paling cerdik dan yang paling indah di bumi pada saat itu. Akan tetapi, ular dipergunakan oleh setan untuk menipu Hawa. Dalam Alkitab, sosok ular sangat terkenal. Dan seolah-olah para pembaca Alkitab dan kita semua telah mengetahui siapa dia ketika berbicara tentang ular. Alkitab mengidentifikasikan ular sebagai musuh Allah di dalam Yesaya 27 ayat 1 dan secara eksplisit menyebut dia iblis atau setan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Demikian juga di Mesir. Dekat kuno, ular memersonifikasikan kekuatan si jahat. Jadi ular itu digambarkan sebagai kekuatan si jahat. Iblis itu nyata, bukan metafora atau abstrak, sekedar menggambarkan sisi jahat atau sisi gelap daripada manusia. Dalam pembicaraan dengan Hawa, ular tidak menampilkan dirinya sebagai musuh Tuhan, melainkan sebaliknya ular mengacu pada firman Tuhan yang diulangi dalam sepertinya ia dukung, yang diulangi dan juga dia sepertinya mendukung akan firman Tuhan. Tetapi hal yang sama juga ia lakukan kepada Yesus Kristus dalam ketika dia menggoda atau mencobai Yesus di padang gurun. Nah, inilah trik ular untuk menggoda Hawa. Nah, cara iblis untuk menjatuhkan Hawa, saya ambil dari ringkasan pelajaran yang dikirim oleh Pendeta Perdusi, ada 5. Yang pertama adalah dia tidak menampilkan wujudnya langsung, tetapi dia bermanipulasi lewat ular. Yang kedua, dia mengutip firman Tuhan dengan baik untuk memutarbalikkan atau di luar konteks. Jadi dia mengutip firman Tuhan, tapi firman itu bukan untuk itu, tapi dia putarbalikkan. Yang ketiga, dia terlihat mendukung firman Tuhan bahkan mengulanginya untuk meyakinkan manusia bahwa apa yang diucapkan terlihat benar. Dan yang keempat, dia menawarkan sesuatu yang manusia tidak miliki dan ingin dimiliki oleh manusia. Dan yang kelima, pencobaan setan menyangkut keinginan daging, keyakinan kepercayaan firman Tuhan, dan kekuasaan. Inilah 5 cara iblis untuk menjatuhkan Hawa pada saat itu. Di pelajaran hari Senin, buah terlarang. Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini di Taman Eden boleh dimakan buahnya kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika manusia memakan buah larangan tersebut, pastilah manusia akan mati. Namun, ular menyatakan yang berbeda. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Inilah tipu daya daripada si iblis. Dengan menyatakan pernyataan ini, ular seolah-olah telah mengertikan Tuhan dan tahu lebih baik dari dia. Di mana tujuan ular bagi Hawa hanyalah untuk menguji pemahamannya. Di mana apakah dia betul-betul memahami akan perintah Tuhan. Yang kemudian iblis mempertanyakan niat Tuhan dan bahkan menentangnya. Setan membawa pemikiran Hawa bahwa manusia tidak akan mati atau baka adanya ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Akan tetapi Tuhan menegaskan kepada Hawa ketika mereka memakan buah larangan itu, pastilah mereka mati. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Akan tetapi setan mendorong Hawa memakan buah larangan agar mereka menjadi seperti Tuhan. Inilah 2 argumen iblis, keabadian dan menjadi seperti Tuhan. Sekarang Hawa memakannya dan justru berperilaku seperti Tuhan. Jika manusia ingin abadi, maka mereka ingin menjadi Tuhan. Keabadian ini diajarkan dengan orang mati, rohnya tidak mati, namun hidup dalam keabadian yang justru bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan engkau pasti mati. Jadi inilah tipu daya daripada setan melalui buah larangan tadi. Pelajaran hari Selasa, bersembunyi dari Tuhan. Setelah mereka berdosa, Adam dan Hawa merasa telanjang karena mereka telah kehilangan pakaian kemuliaan Allah. Karena mereka telah berdosa. Manusia itu membuat cawat yang menggambarkan usaha untuk menutupi dosa mereka, yang juga dicela oleh Rasul Paulus sebagai kebenaran melalui perbuatan. Jadi manusia itu berusaha untuk membenarkan dirinya. Dan hal yang sama diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa
manusia tidak dibenarkan oleh perbuatannya dalam Galatia 2 ayat 16. Dengan menyatakan pernyataan retorik, di manakah engkau? Tuhan sedang bekerja untuk keselamatan dan penebusan mereka, di mana Tuhan menginginkan manusia itu menyadari apa yang mereka lakukan dan pada saat yang sama untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Sebenarnya ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan yang artinya Tuhan tidak tahu mereka di mana, tetapi Tuhan mau tahu bahwa bagaimana proses daripada Allah sedang mengadakan proses investigasi atau penghakiman, interogasi, dan putusan penghukuman sebagai akibat daripada dosa. Di mana sebagai manusia yang berdosa, Adam dan Hawa menghindari akan tuduhan dan berdalih dengan menyalahkan orang lain yang harusnya mereka harus menyadari akan keberdosaan mereka ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pelajaran hari Rabu, nasib si ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan memulai penghakimannya kepada ular karena dialah yang memulai keseluruhan drama daripada timbulnya dosa di bumi ini. Terkait pada kondisi ular yang hancur memakan debu dalam Kejadian 3 ayat 4, terpancar harapan keselamatan kepada umat manusia yang muncul dalam bentuk nubatan. Bahkan sebelum Adam dan Hawa dikutuk oleh Allah, Tuhan sudah memberikan pengharapan penebusan kepada mereka melalui janji bahwa Tuhan akan menebus mereka dalam Kejadian 3 ayat 15. Pertentangan besar yang berpindah ke Eden dengan kejatuhan akan berlanjut hingga akhir zaman. Namun, janji kekalahan iblis sudah diberikan di Eden. Kepalanya akan dihancurkan, sebuah tema yang eksplisit diungkapkan dalam Wahyu yang menggambarkan kematian terakhirnya dalam Wahyu 20 ayat 10. Ini artinya, sejak awal manusia telah diberikan harapan bahwa akan ada jalan keluar dari kehancuran mengerikan yang datang dari pengetahuan tentang kejahatan. Jadi, nasib ular ketika dia menjadi penggoda atau alat setan untuk menggoda Hawa, dia akan dibinasakan pada akhirnya. Pelajaran hari Kamis, nasib manusia. Sementara Allah mengutuk ular dan tanah dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 17, tetapi Adam dan Hawa hanya dihakimi. Apa yang menjadi alasan Tuhan terhadap manusia ini? Nah, Tuhan punya rencana lain bagi pria dan wanita. Sebagai lawan dari ular, mereka ditawari harapan yang tidak ditawarkan kepada ular. Akibat dari dosa, perempuan itu dihukum dengan susah payah engkau akan mengandung dan sakit untuk bersalin. Penghakiman Allah atas perempuan, termasuk melahirkan anak, harus dipahami dengan dalam perspektif keselamatan yang positif, karena perempuan itu melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan dalam kasih. Dalam 1 Timotius 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Adam dihukum oleh Allah karena tidak mendengarkan Tuhan, tetapi lebih mendengarkan perempuan itu. Maka tanah terkutuk karenanya. Dalam Kejadian 3:17, akibatnya laki-laki harus bekerja keras dan kemudian akan kembali setelah kembali ke tanah tempat asalnya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi yang bukan menjadi rencana Tuhan. Nah, inilah nasib daripada manusia itu, yaitu Adam dan juga Hawa. Yang sangat penting di hadapan prospek kematian yang tidak ada harapan ini, Adam berpaling kepada wanita, di mana ia melihat harapan hidup melalui proses kelahiran. Dalam Kejadian 3:20, artinya bahkan di tengah hukuman mati, ia masih melihat harapan hidup. Jadi, sekalipun ada penghukuman bagi manusia yang sudah berdosa itu, mereka masih punya pengharapan bahwa ada kehidupan kekal di balik jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kesimpulannya, karena manusia telah mengambil buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, karena mereka tidak menaati Tuhan, mereka kehilangan akses ke pohon kehidupan dan tidak dapat hidup untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia merancang bahwa Hawa tidak boleh memiliki inferioritas atau superioritas kepada laki-laki, tetapi
dalam segala hal dia harus setara dengannya. Tetapi setelah dosa, Hawa, karena dia yang pertama melakukan pelanggaran, Tuhan mengatakan kepada Hawa, bahwa Adam harus memerintahnya. Dia harus tunduk kepada suaminya, dan ini adalah bagian daripada kutukan kepada Hawa. Dan yang ketiga, namun di tengah-tengah pelanggaran yang terjadi, masih ada harapan bagi mereka, dan bahkan bagi kita sebagai manusia berdosa. Tuhan memberikan jalan keluar, kabar baik dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kabar baik ini disebut dengan Injil yang pertama. Ini menegaskan bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik, bukan yang jahat, meskipun manusia sudah berdosa. Inilah sedikit ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin untuk pemaparan ringkasan untuk kita boleh berdiskusi saat ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, saya ingin ke Pendeta Dwi terlebih dahulu, baru nanti Pendeta Edwin boleh menanggapi sedikit kalau mungkin ada tambahan. Pertanyaan pertama begini, jadi mungkin secara ringkas, secara sederhana, apa kira-kira penyebab Hawa dan akhirnya Adam bisa jatuh dalam dosa ya? Padahal mereka kan ada di Taman Eden, tempat yang tiada dosa. Nah, dari situ mungkin apa pelajaran yang kita bisa dapat dari kejatuhan mereka? Supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama, kira-kira begitu. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam buat saudara dan saudari, sahabat-sahabat konsep, dan juga para hamba Tuhan, dan juga pembimbing kita, Pardosi, pada saat ini, dan juga Pendeta Edwin Saribu yang sudah menyampaikan ringkasan. Baik, menurut saya, apa yang menjadi penyebab daripada Hawa dan Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa, pertama-tama dia berbincang-bincang dengan ular. Ya, dia berbincang-bincang, si Hawanya ya, berbincang-bincang dengan ular, berdiskusi, dan dia bergaul dengan ular pada saat itu sudah pasti. Dan dia lebih memilih untuk mendengarkan iblis itu berbicara. Ya, dia lebih memilih mendengarkan iblis itu berbicara, apa yang disampaikannya dituruti daripada dia menuruti apa yang sudah menjadi diperintahkan oleh Tuhan. Jangan memakan buah yang tidak boleh dimakan itu. Nah, dan memang sangat sangat hampir dikatakan tidak masuk akal ya. Di Adam dan Hawa diberikan seluruh buah ini boleh kamu makan, tapi yang satu ini jangan. Ya, tapi yang satu ini jangan. Artinya apa? Sebenarnya mereka kecukupan mengenai makanan, mereka tidak kekurangan, tetapi memang agak sedikit aneh di sini. Dia tertarik dengan buah yang satu itu. Hukum Tuhan yang diberikan, perintah dan larangan itu cuma satu pada satu dan itu dilanggar. Ya. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi apa yang menyebabkan? Yang pertama, ya dia bergaul dengan ular. Implikasinya adalah ya pada saat ini kita harus hati-hati bergaul, ya. Jangan berkomunikasi, mengurangilah komunikasi kalau bisa dihentikan dengan jebakan-jebakan setan yang di luar di sana. Ya, jangan membangun hubungan dengan kejahatan. Kemungkinan besar kita juga akan jatuh apabila kita bersahabat dengan kejahatan. Yang kedua, apa yang membuat dia jatuh? Dia tidak berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia kompromi. Akhirnya dia memilih menuruti apa yang dikatakan oleh si iblis itu, dan itu juga adalah keinginan daripada si Hawa itu juga. Kemudian ketika diberikan kepada si Adam, dia juga memakannya dengan berbagai macam mungkin pertimbangannya. Jadi intinya adalah kenapa dia jatuh? Adam dan Hawa tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya catat ada dua ya. Pertama karena bersahabat dengan kejahatan, jadi jangan bersahabat. Atau yang kedua karena tidak pegang teguh firman. Mungkin Pendeta Edwin boleh tambahkan sedikit Pendeta. Silahkan pertanyaan yang sama. Oke, baik, terima kasih.
Tadi sudah dijawab oleh Pendeta Dwi ya sebenarnya, tapi saya mau menambahkan sedikit lagi. Apa yang menyebabkan Hawa jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, dia kurang teliti. Kenapa? Seharusnya kalau dia tahu, dia teliti, nggak mungkin ular bisa bicara. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ular itu diciptakan Tuhan tidak seperti manusia bisa bicara. Yang kedua adalah dia tidak teliti. Buktinya adalah ketika ular itu menyampaikan firman Tuhan kepadanya untuk menguji dia, malah dia katakan di ayat yang ketiga, ayat yang kedua, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba. Dia tambahi lagi firman Tuhan. Padahal dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan tidak pernah mengatakan raba, tapi untuk memakannya. Jadi ketika mungkin kita ceroboh, ketika kita tidak teliti di dalam firman Tuhan, maka setan akan dengan mudah untuk menggoda kita dan kita akan jatuh ke dalam dosa. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk tambahannya, Pendeta Edwin. Kita ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama, saya mau ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Setelah itu mungkin Pendeta Alex boleh menambahkan pertanyaan yang sama ini. Ini dari Bapak Letus. Terima kasih Pak Letus sudah selalu bergabung belajar bersama. Kami sangat apresiasi waktu yang diluangkan. Pertanyaannya demikian. Apa alasan mengapa setan datang sebagai wujud ular? Mengapa tidak datang sebagai malaikat? Karena sejatinya setan adalah malaikat. Apakah karena kehilangan kemuliaannya? Karena diusir dari sorga? Nah, silakan Pak Pendeta, boleh menanggapi pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat di pelajaran hari Minggu, sebenarnya ada di situ ya, dituliskan oleh si penulis buku pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan di alinea yang ketiga ya, setan telah memilih menggunakan ular sebagai alatnya, satu alat yang tersembunyi yang telah disesuaikan dengan usaha penipuannya. Ya, jadi memang kenapa ular diambil oleh setan sebagai media supaya lancar penipuan yang direncanakan oleh setan ini. Ya, nah, kenapa ular itu bisa seperti penipu dia disebut ya, sebagai binatang penipu. Ya, kita mungkin bisa saja lihat ular itu kan kalau ada di pohon dia bisa jadi hijau ya, sehingga ada orang dekat-dekat pohon dipatok oleh ular yang hijau ya kan. Jadi kalau di padang gurun ular yang sangat berbisa itu bisa menyamar jadi batu-batu di pasir. Jadi ada orang mendekat dia patok. Jadi memang ada kecenderungan untuk melakukan aksinya pada saat ada orang di sekelilingnya dengan satu penipuan ya, membuat kamuflase namanya ya, kamuflase. Sehingga ini yang digunakan oleh setan untuk meluncurkan serangannya berupa tipu muslihat yang akhirnya membuat manusia itu jatuh. Lalu yang kedua, kenapa setan juga menggunakan ular ya, disambung di pelajaran kita hari Minggu itu dikatakan di sana ular adalah salah satu makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi. Jadi selain dia penipu juga ya, artinya bisa dimanfaatkan oleh setan. Lalu kemudian dia adalah yang indah dalam bentuk fisiknya ya. Dalam bentuk fisiknya disambung juga di kutipan Alfa dan Omega jilid 1, dia mempunyai sayap. Jadi memang betul-betul menarik dan membuat Hawa semakin terpukau ketika melihat hewan ini ya, ular ini. Dan akhirnya ketika dia membuka dirinya, membuka hatinya, dan dia mengambil buah itu dimakannya, disitulah dia menjadi berdosa. Jadi hati-hati kita ketika melihat yang indah-indah, yang
yang wow seperti memukau hati, lalu kemudian ada orang-orang yang seperti kamuflase ya. Nah, itu bisa saja menjatuhkan kita ya. Nah, ini menjadi aplikasi kepada kita ketika kita melihat bagaimana setan menggunakan ular untuk penipuannya dan dia berhasil melakukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Pendeta Alex, mungkin ada tambahan tanggapan secara singkat pertanyaan yang sama? Oke. Dalam sekolah sahabat kita, mengapa wujud ular yang dipakai? Setan pilih karena ular adalah hewan yang paling cerdik yang dipakai, yang paling sempurna saat itu kepada kejatuhannya manusia. Dan kesempurnaan ini, pelajaran sekolah sahabat kita ini mau dibawa sama seperti halnya malaikat yang jatuh itu. Nah, jadi dengan kata lain, ada korelasi yang sama yang mau ditekankan, kesempurnaan yang tadi disampaikan Pendeta Jimmy juga membawa satu wujud yang disampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat. Jadi wujud itu yang ditampilkan adalah hewan yang paling sempurna itu adalah ular. Makanya wujud yang pertama itu ular disampaikan di sana. Dengan pengertian tadi yang telah disampaikan, bagaimana dia memberikan sebuah tipu muslihat di sana ya, untuk menyerupai atau ada motif yang lain di balik itu semua dengan penipuan-penipuannya. Gitu. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tanggapannya. Kita ke Pendeta Pardosi. Pendeta Pardosi, 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa kira-kira penyebab Hawa dan Adam akhirnya jatuh dalam dosa padahal mereka ada di Eden, tempat yang tiada dosa, dan apa pelajarannya dari kejatuhan mereka. Lalu yang kedua tadi tentang ular ya, kenapa iblis atau setan datang dalam wujud ular gitu. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sahabat konsep dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih banyak karena kesetiaan saudara untuk mengikuti diskusi sekolah sahabat di konsep ini ya. Kenapa Adam dan Hawa begitu mudah atau tergoda sehingga jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau kita perhatikan tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita dan juga para pendeta muda bahwa Hawa dan Adam ini terpisah mereka. Nah, akibat mereka terpisah, maka tidak ada yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang mengamarkan satu dengan yang lain apa yang sementara sedang terjadi. Nah, ini menjadi penting bagi kita bahwa kita ini perlu mempunyai yang namanya sahabat-sahabat rohani yang bisa memberikan dorongan, semangat, nasihat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah, nanti ini terkait kepada jawaban yang kedua juga, bahwa setan itu selalu memulai dengan hal yang atraktif. Hal yang atraktif. Jika seandainya setan itu datang kepada Hawa dengan berkata, saya mau memperkenalkan diri, saya adalah malaikat yang jatuh dari sorga. Nah, tujuan saya ke Taman Eden ini untuk mencobai saudari Hawa dan mohon dipersiapkan segala sesuatunya. Ya pasti nggak jadi dia, nggak jadi. Nah, itu sebabnya dia harus menggunakan metode seatraktif mungkin. Dalam hidup kita ini saudara-saudara, setan itu nggak pernah mencobai manusia dengan cara-cara yang biasa gitu. Dia harus ada yang atraktif, baik dalam pendengaran kita, dia menggunakan indera kita ini, karena kan informasi itu kan masuk dari indera ke otak kita. Jadi kalau pencobaannya itu tidak atraktif, maka itu tidak akan menarik bagi kita. Tidak akan menarik. Ya contohnya beginilah, mohon maaf lah. Saudara-saudara kan saya termasuk kan orang pria ya. Kalau lewat di depan saya seorang oma yang umur 80 tahun kan saudara tidak akan atraktif bagi saudara ya.
Ya, ya biasa sajalah orang tua justru kita hormati gitu ya. Kita hormati, mungkin kalau nyebrang ya ada yang mau bantu, ada yang enggak kan, gitu ya. Ini kita bicara secara normal saja. Tapi coba kalau yang lewat itu wanita cantik, masih muda ya. Ya. Yang seharusnya kita sudah terburu-buru mau pergi, jangan-jangan masih mau menyeberangkan wanita muda itu. Nah, itulah namanya atraktif itu. Ya. Lalu yang kedua, bukan hanya yang terlihat oleh mata itu yang atraktif, tetapi isi kata-katanya pun atraktif gitu. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa selain dia menampilkan hal yang atraktif, maka dia juga menggunakan isi pencobaannya itu memang atraktif, yang membuat manusia itu ingin gitu ya. Ya ingin. Kalau setan coba bilang, kalau kau makan buah ini, maka kau akan berdosa. Nggak akan mau dimakan. Nggak akan mau. Tapi ketika dikatakan kalau kau makan buah ini, maka kau seperti Allah. Ah, ini menarik, atraktif ini. Ya, siapa yang nggak mau seperti Allah? Nah, jadi ini yang membuat mereka menjadi akhirnya dari hal yang atraktif itu, maka masuklah kepada level mau berkomunikasi dengan Lucifer. Ingat saudara-saudara, ketika kita sudah masuk dalam atraktif, terjebak dalam atraktif itu, maka kita akan masuk ke dalam level kedua, yaitu berkomunikasi dengan Lucifer itu sendiri. Dan ketika kita sudah berkomunikasi dengan Lucifer, maka pikiran ini sudah pasti akan terbagi dua. Antara fokus kepada Tuhan dan fokus kepada siapa? Kuasa kegelapan. Dan setelah itu, ya tinggal tunggu aja. Bertahan atau jatuh, gitu aja. Kalau bertahan, maka kata firman Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Itulah namanya bertahan. Ya. Kalau menyerah, ya jatuh dalam dosa. Udah itu aja. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Hai, terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Facebook, dari Bang Roy Tumorang. Ya, terima kasih sudah selalu menyaksikan dan belajar bersama. Nah, kita akan ke Pendeta Abi dulu, baru nanti ke Pendeta Matias. Pertanyaan dari Bang Roy Tumorang. Tentang ular lagi ya, memang ular ini sangat atraktif ya. Pertanyaannya banyak malam ini tentang ular ya. Kenapa ular itu yang dihukum Tuhan? Padahal setanlah yang memakai ular untuk menggoda manusia supaya memakan buah larangan itu. Nah, silahkan ya. Silahkan Pak Pendeta Abi, kemudian Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Pendeta Ricky Wal. Selamat malam bagi kita semua. Ini pertanyaannya unik ya. Jadi kita sepertinya kalau membahas ular, setan, rasanya rasa ingin tahu kita besar gitu ya. Dan timbul pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya juga mungkin baru ini saya dapat pertanyaan ini. Gitu. Jadi kenapa ular yang dihukum oleh Tuhan? Ya menurut saya ketika manusia jatuh dalam dosa, atau ketika manusia pada saat itu memilih untuk menolak atau melawan Tuhan, ya itu sangat berdampak bagi manusia, bahkan kepada dunia ini ya. Bahkan tumbuhan pun menimbulkan duri ya, dan sebagainya. Dan termasuk juga ular. Ya, menurut saya ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan kebetulan setan menggunakan ular, maka ini bisa berdampak kemana-mana, termasuk kepada ular yang digunakan oleh setan. Jadi maksud saya di sini bukan hanya ular yang dapat dihukum oleh Tuhan, tetapi sebenarnya semua, bahkan manusia itu sendiri pun dihukum oleh Tuhan gitu ya. Tapi ya mungkin itu yang bisa saya tanggapi ya. Kecuali ada mungkin nanti ada hal-hal yang lebih menarik lagi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abi. Bagaimana Pendeta Matias? Pertanyaan yang sama. Baik, shalom, salam jumpa kembali sahabat konsep yang sudah bertanya di FB. Saya pikir kita sepakat bahwa Alkitab adalah pernyataan ilahi yang tidak mungkin salah. Dan di dalam Kejadian pasal 3 tidak spesifik memberikan, tidak detail memberikan kepada kita kenapa bukan setan yang dihukum, melainkan ular. Padahal kan setan memakai ular ya. Tetapi yang pasti bahwa saya percaya bahwa dalam menghukum ini kan Tuhan punya otoritas yang tinggi ya untuk mengadakan itu.
Nah, ini kan hampir mirip. Loh, Adam dan Hawa yang berdosa, kenapa kita yang tanggung akibatnya? Jadi saya pikir ketika bertanya untuk mendapatkan sebuah alasan yang pasti, maka saya pikir kita kembali bahwa Alkitab tidak mencatat begitu komplit ya. Kenapa ular bukan ular setan yang dihukum, tapi ular kena juga ya. Padahal setan yang memperdaya ular atau menjelma menjadi ular ya, dalam memperdaya Hawa pada saat itu. Jadi jawaban yang saya bisa kasih, karena tidak ada catatan begitu jelas dalam Alkitab, catatannya cuma dikatakan ada pun ular yang paling cerdik, setelah itu sudah mulai dengan ular itu memperdaya Hawa. Jadi saya pikir itu otoritas Tuhan untuk menghukum ular pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias. Mungkin kita ke Pendeta Pardosi dulu. Pertanyaan yang tadi Pendeta, kenapa ular yang dihukum ya, padahal setan yang bersalah gitu. Apa memang setan tidak dihukum waktu itu? Nah, mungkin sekaligus pertanyaan lanjutan Pendeta. Jadi dalam cerita di Kejadian, kira-kira mana yang lebih dahulu ya? Tuhan menciptakan bumi atau kejatuhan Lucifer atau setan? Karena di Eden dalam cerita itu sudah ada dia di situ. Nah, silahkan Pak Pendeta. Baik, mari kita buka Kejadian pasal 2 ya. Ini saya menjawab dulu pertanyaan yang nomor 2 ya. Ketika Tuhan memberikan Taman Eden kepada manusia, maka di situ ada 2 pohon ya. Yaitu pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Nah, ketika bicara tentang jahat, yaitu kan kita bicara tentang dosa ya. Nah, dengan demikian maka sudah ada dosa dulu di alam semesta ini. Baru ada yang namanya Tuhan menciptakan bumi dan manusia segala isinya itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat di Kejadian 2 itu kan dari Kejadian 1 selalu Tuhan katakan baik. Baik ya. Kata baik itu kan bermakna yang diciptakan itu tidak ada kekurangan sama sekali, berhasil. Dan yang diciptakan itu akan memproduksi, akan menghasilkan sesuatu. Makanya disebut dengan baik. Lalu yang diciptakan itu juga mempunyai estetika yang sempurna di mata Tuhan. Ya. Estetikanya itu sempurna di mata Tuhan, ya, bukan versi kita. Kadang-kadang kalau kita lihat binatang itu kan, ini binatang kok jelek amat ya. Itu versi saudara dan saya bilang jelek. Di mata Tuhan itu tidak jelek. Karena binatang itu dibentuk Tuhan seperti itu karena ada maksudnya. Setiap yang diciptakan Tuhan di atas dunia ini, termasuk binatang sekalipun, dan tumbuh-tumbuhan itu ada fungsi dan maksudnya. Dan itulah disebut dengan baik itu. Nah, ketika diciptakan Taman Eden itu ya, kan Taman itu kan dibuat Tuhan di hari ke-6. Maka itu ada istilah di sana, pohon pengetahuan baik dan apa? Jahat. Nah, ini membuktikan bahwa dosa sudah ada lebih dulu daripada manusia diciptakan Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, kenapa ular yang dikutuk ya? Nah, mari kita baca Kejadian pasal 3 ya. Sebenarnya setan itu dikutuk atau tidak? Dikutuk itu. Makanya Kejadian 3 ayat 15 itu yang disebut sebagai proto-evangelium itu ya, Injil yang pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini kan Tuhan berbicara kepada ular itu ya. Engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, perhatikan. Yang ngapain juga Tuhan berantem sama keturunannya ular, anak cucunya ular itu kan gak ada gunanya juga. Mau ngapain? Ya ular itu yang siapa rupanya sampai harus dibuat ini sebuah teori pertentangan besar ini, peperangan ini sampai keturunan-keturunan ular, sampai anak-anak cucunya ular itu. Ya nggak ada juga hubungannya ke sana. Berarti yang sedang dikutuk ini siapa? Ularnya secara jasmani atau yang dibalik ular itu? Ya masa iya Tuhan berantem sama keturunannya ular secara jasmani begituan, kan aneh ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Apakah terlalu repot bagi Tuhan untuk meremukkan kepala ular yang panjangnya mungkin 4-5 meter itu? Apakah terlalu repot itu sampai harus bernubuat tentang peperangan seperti ini? Kan enggak. Jadi itulah kutukan kepada setan itu. Apa kutukannya? Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Ya.
Dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Kalau kutukan kepada ular itu kan merambat dia. Ya, menjalar dan makan debu. Ya, itu kutukan kepada ular, jasmani ular itu ya. Tetapi kepada oknum di dalam ular itu, kutukannya itu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 itu bukan kutukan kepada ular, binatang ular, bukan. Binatang ular itu kutukannya cuma menjalar dan apa? Dan memakan debu. Ya. Jadi inilah dasarnya ya, bagaimana Tuhan itu mengutuk ular. Tuhan juga mengutuk Lucifer atau setan yang ada di balik ular itu. Walaupun Tuhan tidak ucapkan setan atau Lucifer atau apa, enggak. Tapi itulah gaya bahasa yang digunakan penulis, mengadakan apa? Permusuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kita nanti ke Pendeta Edwin lebih dahulu. Apa alasan mendasar ya? Kenapa dosa tidak saya ulang ya. Apa alasan mendasar kenapa dosa tidak dicegah? Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu akibat mengerikan dari dosa itu sendiri. Apakah Tuhan sengaja untuk memberi kesempatan bagi Lucifer untuk bertobat atau semata-mata karena alasan lain ya? Ini pertanyaan dari Saudara Porayo Sean Freddy. Ya, terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama. Silakan lebih dahulu Pak Pendeta Edwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa Tuhan tidak melarang atau tidak? Tuhan kan Maha Tahu. Harusnya Tuhan antisipasilah dosa itu supaya jangan masuk ke dalam manusia, atau bahkan Hawa ya, ketika Hawa hampir mau menjamah buah itu, ya Tuhan tamparkanlah tangannya. Kenapa tidak seperti itu? Nah, dalam pelajaran kita sepanjang triwulan ini, kita belajar diawali dari penciptaan, bahwa sejarah penciptaan adalah awal daripada kehidupan kita sebagai manusia, dan juga awal daripada bukti daripada kasih karunia daripada Yesus Kristus kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita pilihan, hak pilih. Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Makanya Tuhan membentuk manusia itu menurut gambar dan rupanya, sesuai dengan karakternya. Tuhan berikan pilihan kepada kita, dan Tuhan memberikan pilihan itu, dan ketika kalau kita diatur-atur atau diantisipasi seperti itu, bahwa Hawa diatur seperti itu, artinya kita tidak punya hak, kita tidak punya pilihan. Nah, inilah alasan kenapa Tuhan yang Maha Tahu itu sepertinya tidak membatasi daripada Hawa untuk tidak berdosa. Jadi karena ada pilihan kepada kita manusia. Baik, terima kasih Pak Pendeta Edwin. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir sekaligus kita akan closing statement ya. Lebih dahulu ke Pendeta Pardosi dan sekalian closing statement Pak Pendeta. Pertanyaannya begini, manusia ketika jatuh tuh punya kecenderungan menyalahkan orang lain, lalu mungkin salahkan keadaannya. Sama persis seperti cerita Adam salahin Hawa, Hawa salahkan ular. Kenapa seperti ini ya? Dan sebenarnya harusnya bagaimana gitu? Buat kita orang yang bersalah atau mungkin jatuh, harusnya bagaimana gantinya kita menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain? Silahkan Pak Pendeta. Ketika kita bersalah ya, lalu mulai menyalahkan keadaan dan sebagainya, itu berarti kita belum menyadari tentang kesalahan itu gitu. Kita mencoba mencari pembenaran diri. Pembenaran diri dengan menyalahkan yang lain. Nah, ini kan jadi menarik dia gitu. Orang yang menyadari bahwa dia bersalah, dia berdosa, maka dia akan menerima itu tanpa harus mempersoalkan. Ya contohnya ya Daud ya. Ketika Daud itu dikatakan engkaulah itu yang mengambil istri Uria itu, apakah dia ya habis itu Uria istrinya ngapain juga lagi mandi-mandi terbuka sehingga aku bisa lihat kan gitu kan, ya itu nanti kan jadi persoalan panjang nanti. Berarti salah dong istrinya Uria, ngapain juga mandi di tempat terbuka sehingga terlihat Daud gitu ya.
Nah, tapi kan Daud langsung berkata apa? Ya, dia menyadari bahwa dia sudah salah. Jadi itu merupakan sebuah efek kejiwaan ya, ketika kita melakukan kesalahan, lalu sebenarnya kita tahu bahwa kita ini salah, tapi kita mencoba melemparkan kesalahan itu kepada orang lain sehingga orang lain terlibat salah juga dengan kita. Jadi ini menarik ini. Oke, saya mengaku salah, tapi gara-gara dia nih, nah, kan berarti kan dia mau supaya rame-rame salahnya gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya belum tiba kepada pertobatan yang sejati. Nah, itulah salah satu ciri kalau orang yang sudah, ini yang lebih parah lagi adalah sudah ketahuan dia salah, sudah ada saksi 2-3 mata, 2-3 orang, tapi tetap masih menyalahkan orang lain juga gitu ya. Ya, artinya beginilah, kalau masuk penjara jangan sendirian, rame-rame kan enak gitu ya. Ya, supaya di dalam penjara itu hangat lagi gitu, karena sesama yang bersalah apa sudah di dalam penjara. Nah, itu enggak menarik jadinya ya. Ya, orang lain biarlah urusan orang lain. Urusan saya sudah bersalah, saya sudah melakukan apa? Kesalahan. Nah, ini akan lebih menarik. Nah, untuk closing statement saya tentang kejatuhan ini ya, kejatuhan ini bahwa tidak ada yang namanya orang tiba-tiba jatuh ya. Itu adalah sebuah proses ya. Baik, kelihatannya Pendeta Parosi terputus ya. Di saya terputus, bagaimana teman-teman? Oh ya, mungkin terputus ya. Ya, kita langsung saja ke Pendeta Edwin, sambil mungkin menunggu kalau bisa bergabung ataupun tidak bisa bergabung, kita langsung ke Pendeta Edwin untuk closing statement. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Kasih daripada Tuhan itu luar biasa kepada kita. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Dia masih memberikan satu kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk menyadari akan keberdosaan kita. Dia memanggil Hawa dan Adam, di manakah engkau? Bukti daripada kasih daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa, bahwa Tuhan masih mengasihi dia. Dan buktinya bahwa Tuhan juga merencanakan akan keselamatan kepadanya. Dan hal yang sama juga diberikan kepada kita sebagai manusia berdosa. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, sebesar apapun dosa kita, meskipun merah seperti kain krimiji, akan menjadi putih seperti salju, karena kasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan kita akan diampuni. Amin, terima kasih banyak Pendeta Edwin. Waktu ini kita berikan kepada Pendeta Pardosi, mohon maaf Bapak Ibu Saudara karena ada masalah jaringan tadi. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Sudah sampai di mana tadi saya ini ngomongnya ya? Ya. Closing statement Pendeta. Oh, awal closing statement ya. Jadi baik. Jadi ketika setan ada proses tadi ya, proses, kalau proses itu dijalani maka masuk hal-hal yang atraktif, lalu isi daripada maka kemungkinannya untuk jatuh sudah lebih dekat dia. Ya, ketimbang dia bertahan. Nah, oleh sebab itu nasihat firman Tuhan dari kita adalah lawan iblis itu ya. Jangan diajak diskusi, dilawan ya. Ya, kalau nggak bisa lawan, lari. Ya, jangan sudah nggak bisa ngelawan malah mendekat. Maka semakin mudahlah kita akan apa? Jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu dalam hidup kita ini pohon kehidupan itu ada. Siapa itu pohon kehidupan bagi kita sekarang? Yesus Kristus ya, betul ya. Itulah pohon kehidupan kita sekarang. Nah, pohon pengetahuan baik dan jahatnya ada nggak? Ya ada. Segala hal negatif, segala hal pelanggaran hukum yang ditawarkan setan kepada kita, itulah pohon pengetahuan baik dan jahat yang kita miliki sampai hari ini. Yang itu ada di depan kita, yang itu ada sementara kita jalan. Dan disitulah kita harus menjaga supaya jangan ada kita masuk dalam proses apa? Atraktif.
proses apa? Terjadi diskusi. Diskusi ini akan dibuat atraktif kepada kita. Dan akhirnya kemungkinan kita jatuh dalam dosa lebih besar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Pardosi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang sudah luangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Saya percaya ada pelajaran baik yang kita bisa ambil yang menguatkan kerohanian kita dan menumbuhkan iman. Kita akan menutup diskusi saat ini dan Pendeta Muda Matias Tanii akan memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih oleh karena waktu yang baik ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kami boleh belajar bersama-sama dengan konsep Cohen Service People dan juga sahabat-sahabat konsep yang sudah turut serta untuk belajar bersama-sama melalui live di Facebook. Bapak, biarlah apa yang telah kami pelajari ini boleh mengingatkan kami bagaimana proses mula kejatuhan Adam dan Hawa, dan itu dapat mengingatkan kami kembali sehingga setiap hari dalam menjalani kehidupan kami boleh menyadari dan kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kejatuhan-kejatuhan kami di dalam dosa kami setiap hari boleh kami pangkas pelan demi pelan untuk lebih dekat dan bahkan lebih setia kepada Tuhan. Pada malam ini kami berdoa secara khusus untuk Pendeta Edwin Pasaribu dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Tuhan boleh berkati kedua hamba Tuhan ini sehingga Tuhan akan karuniakan hikmat selalu dan mereka akan terus untuk melayani Tuhan melalui penyampaian firman Tuhan di waktu yang akan datang. Terima kasih banyak juga kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti setiap pelajaran. Biarlah Tuhan juga akan berkati mereka. Inilah doa dan pengharapan kami pada saat ini. Sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dan mohon ampuni kami orang berdosa Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi kita saat ini. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan sampai bertemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati.